Shalom, mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran undangan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Ya, Shalom. Mari kita baca Matius 1 ayat 18 sampai 25.
Selamat pagi CCMI, selamat pagi Pak Saiman, Bu Saiman. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi Pak Elias, Bu Elias. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung di pagi hari. Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Mari kita baca Matius. Selamat pagi Pak Martin, Bu Febi. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Sepsi, Pak Anton juga, Esther, Bu Rita Herawati, selamat pagi. Bu Lasma, good morning. Ya, Yesus adalah penyelamat kita. Ada sebuah kisah yang heroik dan mengerikan ya. Karena kereta gantung yang biasa melintasi sebuah lembah di Pakistan, itu tiba-tiba dua utas kabel penopang kereta gantung itu putus ya. Dan 8 penumpang termasuk murid-murid sekolah terkatung-katung setinggi ratusan meter di udara. Saudara bisa bayangkan ya, kereta gantung itu tiba-tiba talinya putus, kabelnya putus, sehingga mereka terkatung-katung di atas. Kemudian datanglah militer Pakistan yang menyelamatkan mereka. Jadi operasi itu 12 jam saudara ya, seharian. Menggunakan helikopter, menggunakan zip line, dan sarana lain untuk menyelamatkan para penumpang. Jadi mereka tergantung antara langit dan bumi ya. Regu penyelamat yang sangat cakap itu patut diapresiasi. Tetapi pekerjaan mereka tidak sebanding dengan pekerjaan Tuhan Yesus yang berdampak kekal ya. Mereka memang menyelamatkan nyawa para orang tua dan murid-murid. Tetapi Yesus menyelamatkan kita dari hukuman kekal, dari maut ya, membebaskan kita dari dosa dan maut. Sebelum kelahiran Yesus, seorang malaikat memerintahkan Yusuf agar mengambil Maria sebagai istrinya karena kandungannya berasal dari Roh Kudus. Kita baca ayat 18 sampai 20 ya. Kita baca sekali lagi. Selamat pagi Bu Ruth Sentosa.
Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Nah, Yusuf juga diperintahkan menamai putranya Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Meski nama itu sudah umum digunakan pada abad pertama, hanya anak inilah yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat dunia. Amin. Kristus datang pada waktu yang tepat untuk menjamin dan meneguhkan keselamatan kekal bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepadanya. Shalom Bu Indah Rima dan Pak Anton, Bu Sylvia, selamat pagi, Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Jadi kita semua mungkin seperti terjebak dalam kereta gantung tadi ya, antara surga dan bumi, dan maut sudah mengintai kita semua karena dosa-dosa kita. Terkatung-katung di atas jurang keterpisahan abadi antara Allah dan kita. Jadi kita ini tergantung di antara Allah dan manusia ini, kita tidak ada, karena terpisah ya, jurang yang terpisah. Namun dalam kasih dan anugerahnya Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan dan membawa kita pulang dengan selamat kepada Bapa kita di surga. Amin. Amin. Jadi Yesus adalah jembatan yang mengakibatkan kita berjalan di atasnya menuju ke Bapa kita. Mungkin hari ini engkau masih belum mengerti atau tidak sadar akan adanya dosa yang membawa kita kepada maut. Mungkin kita hidup seenaknya ya di bumi ini, melanggar tata aturan, tata tertib daripada surga ya. Akhirnya kita menjadi binasa. Kalau kita mengerti dan mau kembali kepada Allah Bapa di surga, satu-satunya jalan yaitu lewat jembatan itu tadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Karena setiap dosa ujungnya akan menuju kepada maut. Apa sih dosa itu? Dosa itu miss the target, artinya menyimpang dari tatanan surga, menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Alkitab ini mengajar kita tentang hukum-hukum Tuhan, hukum Taurat, dan akhirnya digenapi dengan hukum yang tertinggi yaitu hukum kasih. Nah, disitulah kita mengerti ketika kita sudah berbuat dosa, ketika kita mau kembali kepada Allah Bapa di surga dalam seluruh tatanan kehidupan yang diutarakan oleh Bapa melalui firman-firmannya dari Kejadian sampai Wahyu, maka disitulah kita diselamatkan. Amin. Amin. Seperti tadi, kereta gantung yang terkatung-katung antara langit dan bumi itu bagaimana ya? Bagaimana perasaan 12 jam terkatung-katung antara langit dan bumi? Mungkin ada yang teriak-teriak, mungkin ada yang menangis, mungkin ada yang stres, mungkin ada yang malah tambah goyang-goyang saudara ya, karena ketakutan, gemetar gitu ya. Selamat pagi Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo ya. Jadi keadaan kita mungkin seperti itu ya. Ketika kita masih di dalam dosa, keadaannya bagaimana Pak Gem? Ya, penuh dengan kesakitan. Penuh ya kesakitan, penderitaan, apa sajalah hal-hal yang tidak enak itu ya. Ya itu kita salah terpisah dari Allah ya.
Jadi Tapi kan dosa itu katanya enak kok. dosa memang nikmat ya. Sehingga Sulit untuk orang ditinggalkan. sulit untuk ditinggalkan. Tapi karena kasih Kristus itu kita bisa berubah ya. Dulu kalau kita diingatkan menjadi itu istilahnya Yesus itu menjadi ini handrem yang pakem ya. Kalau engkau ingin melakukan satu hal yang jahat, dia itu merupakan handrem yang pakem untuk kita segera berhenti. Ya kalau engkau mengendarai kendaraan lalu waktu masih jalan itu kau tarik handrem itu, ya engkau akan berhenti langsung atau bahkan akan mobil pun terbalik ya. Nah itu jadi berhenti total ya, sehingga langsung berhenti, tidak usah tunggu besok aja aku bertobat, nanti aja, lusa aja, ya, tahun depan aja. Tapi ya, harus dengar langsung berhenti ya. Itu yang bagus ya. Seperti kalau kita sudah kebiasaan merokok itu ya, satu hari bisa habis 2 pak 3 pak, lalu kita mengatakan aku mau berhenti, tapi tidak berhenti total, bertahap Pak, berhentinya tidak bisa total Pak, dari 3 pak jadi 2 pak jadi 1 pak, lanjut terakhir jadi 1 batang saja Pak. Nah, saya cuma hisap 1 batang saja. Nah itu tidak total namanya. Kalau mau ya sudah tidak merokok ya, seperti putus hubungan dengan nyamuk itu ya. Jadi sudah tidak ada lagi hubungan sama sekali dengan itu. Jadi kita juga melakukan dosa itu kalau kita sudah komitmen dengan Yesus ya, yang dia sudah datang dengan kasihnya, sehingga kita mau bertobat ya, bertobat total gitu loh ya. Sekarang tidak ada nanti gitu loh. Jadi ya mau bertobat ya bertobat sekarang, jadi total ya, kita kembali ke jalan yang benar dan kita mengikut Kristus, karena dia sudah begitu kasih pada kita ya, begitu kasihnya pada kita sehingga dia mau berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi kita masih dablek ya, kita masih belum mau melepaskan dosa itu, sehingga alangkah sedihnya Tuhan melihat kita ya. Jadi alangkah baiknya ya kita mengambil komitmen untuk kita tinggalkan dosa dan mengikut Yesus. Amin. Jadi kalau mau bertobat itu jangan seperapat-seperapat, separuh-separuh atau kemasan kecil ya. Langsung aja sudah putus hubungan dengan dosa, langsung ditinggalkan. Bagi yang masih terikat narkoba, masih terikat seks bebas, masih terikat pornografi, terikat merokok, terikat apapun juga ya, harus langsung diputus, digunting. Bukan hal-hal yang besar saja itu ya, dosa-dosa itu ya, hal-hal yang kecil yang kita lakukan itu juga suatu ya, bukan dosa besar, dosa kecil. Tidak ada dosa besar, dosa semuanya harus kecil. dikikis habis ya. Kita iri hati itu sudah suatu dosa ya, iri hati, dengki. Nah itu apa yang ada di Galatia 5 ayat 19 itu ya, semuanya itu yang kita pilih aja ya. Semuanya itu apakah kita sudah meninggalkan semuanya hal-hal itu ya. Di Galatia 5 ayat 19 ya. Ya, Galatia 5 ayat 19 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, amin, amin. Ini peringatan yang tegas sekali ya, sehingga kita mau tinggalkan semua perbuatan-perbuatan jahat yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai
21 itu ya. Hingga ya kita pilih-pilih sekarang apa yang perbuatan daging yang masih kita lakukan ya. Percabulan atau pencemaran atau nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Nah, ini yang sering kita lakukan masih ini, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, gitu. Ya itu kadang-kadang kita masih alah ngono lho Pak, gak apa-apa Pak. Ya itu ya. Tapi semuanya harus kita tinggalkan perbuatan-perbuatan daging itu, karena kita sudah ada roh Allah di dalam diri kita sehingga kita mampu menolak semua perbuatan-perbuatan daging itu ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi janganlah kita seperti yang ada di dalam kereta gantung tadi ya. Kita jangan main akrobat dengan dosa gitu ya, karena dosa itu pasti membunuhmu. Ya. Karena iblis hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tidak ada iblis terus menyembuhkan, iblis memberkati, nggak ada. Kalau orang pergi ke kuasa kegelapan dan minta jadi kaya, itu adalah berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan buat anak, menantu, cucu, tapi engkau nikmati saat ini. Jadi benar kata Daud bahwa ketika orang itu berbuat kebenaran, maka anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Tetapi jika engkau pergi kepada kuasa kegelapan untuk hari ini menjadi kaya, maka anak cucumu nanti akan meminta-minta roti. Ngeri bukan ya? Karena iblis itu hanya cuma manipulator, memanipulasi dan menipu, karena dia adalah bapak segala dusta. Pagi hari ini Yesus penyelamat kita. Dialah yang menyembuhkan sakitmu. Puji Tuhan kalau Sylvia sudah pulih, sudah sembuh, semua karena Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan kalau semua sudah selamat, semua karena Tuhan Yesus. Maka di momen Natal ini mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan ya. Dosa-dosa yang masih melekat pada diri kita tanpa kita sadari ya. Mungkin kau sudah ngomong, aku ndak ngerokok, aku ndak narkoba, aku ndak berzina, aku ndak melakukan pembunuhan dan sebagainya. Tetapi mungkin dengan hatimu engkau masih berdosa ya. Engkau masih iri melihat kesuksesan orang lain, engkau masih dengki dengan bestimu, engkau masih bergibah dan selalu ingin memecah belah persekutuan atau persahabatan yang intim, yang baik, engkau selalu jadi trigger. Nah ini ayo ditinggalkan ya. Engkau cuek, tidak mau membantu. Nah ini juga dosa-dosa kecil katanya, tetapi itu semua adalah dosa. DOSA ya. Jadi kita harus menanggalkan perbuatan daging, menjadi orang-orang yang mencontoh keteladanan Yesus Kristus Tuhan. Kita makin hari makin seperti Kristus Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Titi, Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi semuanya. Hari ini sejuk karena semalam hujan rintik-rintik nggak berhenti-berhenti ya. Hawa cukup nyaman, tetapi biarlah kenyamanan ini tidak membuat kita terlena. Nah, karena ada sebagian orang yang kebanjiran ya. Kalau kita mungkin senang karena hawanya sejuk, tapi ada orang yang kedinginan, ada orang yang kelaparan karena rumahnya tenggelam, dan ada bisnis-bisnis yang kena angin puting beliung ya. Binatang-binatang mati dan ternak tertimpa atap rumah dan sebagainya ya. Terus ada juga semalam mati bapak kalau itu berita 500 ekor bebek mati. 500 ekor bebek mati. Ya, itu kan kita mana tahu ada angin puting beliung mendatangi ya. Sidoarjo ini sering didatangi angin puting beliung ya, sampai atap diterbangan, bahaya maut. Tetapi kita yuk berdoa yuk. Kita juga berbagi kasih sedapat-dapatnya dengan orang yang membutuhkan. Kalau Sylvia berterima kasih
karena dia sudah sehat dan bisa bekerja, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Terbukti bahwa orang-orang yang kembali kepada Bapa di surga, kembali kepada firman Tuhan, apapun sakit penyakitnya tidak usah takut. Pasti Tuhan menyembuhkan. Amin. Bila pun Tuhan tidak menyembuhkan, maka sakitmu sudah tiada. Karena engkau bersama Bapa di surga lebih baik lagi. Amin. Amin. Jadi pagi hari ini, ayo kita berbuat yang baik di momen Natal ini. Pak Bambang, selamat pagi. Haleluya. Oke, semuanya, Bu Reni mungkin holiday, puji Tuhan, bersenang-senang dengan keluarga. Itu satu berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kelahiranmu di dunia. Kau sudah menyelamatkan dunia. Kau sudah menolong kami dari dosa, menghapuskan dosa-dosa kami, dan kau pimpin kami untuk kami berjalan di jalurmu, sehingga kami bisa tanggalkan semua perbuatan dosa kami, dan kami mau mengikut engkau lebih lagi. Semua ini karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, ya Tuhan Yesus. Kami mau juga meneladani kasih-Mu itu dengan kami mau mengasihi sesama. Dengan kami mengasihi sesama, itulah wujud dari kasih kami pada Engkau Yesus. Karena Engkau yang tidak kelihatan, Engkau yang tidak bisa dijamah, Engkau tidak berserta dengan kami, di samping kami yang bisa kami jamah. Dan apa bukti pada kami untuk kami bisa menyatakan diri kami mengasihi Engkau, yaitu dengan kami mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Amin. Haleluya. Bapak, terima kasih karena Engkau selalu menyembuhkan kami. Amin. Kami yang sakit, si Jim yang sakit di rumah sakit Premier, patah tulang, Tuhan Engkau yang menyambung, Engkau yang memulihkan kesadarannya 100%. Kami Amin. percaya Haleluya. Engkau baik. Terima kasih untuk si Jim yang sudah Engkau sembuhkan. Kami juga bersyukur Sylvia sudah boleh bekerja, sudah sembuh dari segala sakit penyakitnya. Dan biarlah Sylvia selalu mengingat Tuhan dan selalu mencari wajah Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami dari Mojokerto, Surabaya, luar negeri, dimanapun mereka berada. Mungkin hawa tidak baik di luar negeri, mungkin terlalu ekstrim dinginnya sampai minus. Di Jerman sangat dingin. Tuhan tolong anak-anak kami yang ada di Jerman, saudara-saudara kami dan rekan-rekan kami yang melayani di Jerman, supaya mereka tetap sehat, kuat, dan tetap bersemangat bersama Kristus. Begitu juga dengan yang ada di New York, Bu Lili, Andrian, dan Lia, Tuhan dengan keluarga mereka masing-masing, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap tidak melupakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. See you tomorrow guys, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Butiar, selamat pagi.